Disiarkan langsung dari Hotel Best Western Plus Palu. Inilah debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli Sulawesi Tengah 2020. Kita sambut moderator hari ini, Agung Hardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, dimanapun Anda berada, malam ini 3 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati akan beradu ide dan gagasan untuk membangun wilayah Toli-Toli dalam 5 tahun ke depan. Setiap paparan akan membuka mata kita untuk menentukan siapa yang lebih layak maju sebagai pemimpin daerah ini. Izinkan saya, Agung Hardiansyah, membantu acara hari ini dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli 2020. Hadirin dan pemirsa, gelaran ini terselenggara atas kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli-Toli dan juga Anyus dengan tema debat memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah. Di tengah pandemi, kami merancang agar substansi debat dapat tersampaikan dengan baik kepada halayak tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Oleh karenanya kami membatasi peserta yang hadir di ruangan ini sesuai ketentuan. Setiap pelaksanaan dalam teknis dalam gelaran ini juga dilakukan dengan mematuhi jaga jarak aman serta personil yang bertugas telah melalui screening terlebih dahulu untuk memastikan protokol kesehatan. Dan untuk mengawali seluruh rangkaian acara, kita langsung mendengarkan sambutan dari Ketua KPU. Kepada Bapak Sulaiman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Toli-Toli, yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Toli-Toli bersama anggota, yang terhormat pasangan calon nomor urut 1 Bapak Abdurrahman Haji Buding bersama Bapak Muhammad Faisal Bantilan, yang terhormat pasangan calon nomor urut 2 Bapak Muhtar Deluma SH-MM bersama Bapak Bakri Idrus, yang terhormat pasangan calon nomor 3 Bapak Amran Haji Yahya bersama Bapak Muhammad Besar Bantilan. Yang terhormat tim kampanye masing-masing calon, yang terhormat hadirin dan pemirsa iNews dimanapun Anda berada. 39 hari lagi masyarakat Kabupaten Toli akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan Bupati, Wakil Bupati Toli, pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Menyambut agenda besar ini, sebagai penyelenggara tahapan pemilu, kami yang bertugas, berkomitmen dan berikrar untuk menjalankan tugas yang mulia ini secara transparan, profesional, dan berintegritas demi terwujudnya pemilihan serentak tahun 2020 yang aman, damai, dan sejuk. Untuk debat pertama, pasangan calon berdebat bertukar gagasan untuk Kabupaten Toli-Toli dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Beberapa waktu ke depan kita berikan ruang seluas-luasnya bagi pasangan calon untuk memaparkan profil, misi-misi, dan program mereka. Semoga dengan adanya kegiatan debat ini, para pemilih semakin mengenal pasangan calon Bupati, Wakil Bupati Toli-Toli dan dapat menentukan pilihannya. Sebagai penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020, KPU Kabupaten Toli-Toli siap menyelenggarakan seluruh tahapan dengan luber dan jurdil di tengah pandemi COVID-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan tentu saja, para peserta pemilihan serentak tahun 2020 diharapkan bisa berkompetisi secara jujur dan adil. KPU Kabupaten Toli-Toli patut memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun materi dan semua pihak yang terlibat sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kepada seluruh hadirin pemirsa iNews dimanapun berada, selamat menyaksikan debat pertama
calon bupati, wakil bupati Toli-Toli. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman. Dan hadirin dan pemirsa, turut hadir pula di antara kita semua anggota Komisioner KPU, ada Bapak Alisman dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, ada Bapak Muhadir selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM, ada juga Bapak Irwan dari Divisi Hukum, kemudian Bapak Imade Koto Patrianto dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang juga akan dibawakan bersama-sama oleh Novia Idol. Hadirin diperkenankan untuk berdiri sejenak. Hadirin diperkenalkan kembali duduk. Berikutnya, kami undang pasangan calon bupati dan wakil bupati Toli-Toli untuk naik ke atas podium. Inilah pasangan calon bupati nomor urut 1, Abdul Rahmat Buding, didampingi calon wakil bupati Muhammad Faisal Bantilan. Calon bupati nomor urut 1 Abdul Rahmat Buding merupakan wakil bupati Toli-Toli periode 2016-2021. Kemudian calon wakil bupati nomor urut 1 Muhammad Faisal Bantilan merupakan Dewan Pakar DPD PKS Kabupaten Toli-Toli 2008. Berikutnya kami panggilkan pasangan calon bupati nomor urut 2 Mukhtar Deluma didampingi calon wakil bupati Bakri Idrus. Calon bupati nomor urut 2 Mukhtar Deluma saat ini menjabat sebagai tim pakar keluarga alumni pendidikan tinggi agraria se-Indonesia. Sementara calon wakil bupati nomor urut 2 Wakil Bakri Idrus saat ini menjabat sebagai ketua kerukunan keluarga Mandar Sulawesi Barat. Berikutnya pasangan calon bupati nomor urut 3 Amran Yahya didampingi calon wakil bupati Muhammad Besar Bantilan. Calon bupati nomor urut 3 Amran Yahya saat ini menjabat sebagai ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Toli-Toli periode 2019-2024. Dan calon wakil bupati nomor urut 2 Muhammad Besar Bantilan saat ini menjabat sebagai ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Toli-Toli 2011. Hadirin dan pemirsa, salah satu dari ketiga paslon ini nantinya akan memimpin Kabupaten Toli-Toli apabila terpilih sebagai terpilih pada 9 Desember mendatang. Dan agar rangkaian acara malam hari ini berlangsung dengan baik, kami ajak Anda untuk tetap mematuhi seluruh tata tertib berikut ini. Tata tertib debat publik 1, pemilihan bupati dan wakil bupati Toli-Toli 2020.
1. Perhitungan waktu dimulai ketika pasangan calon memulai berbicara. 2. Pasangan calon tidak boleh menjawab melewati dari waktu yang ditentukan. 3. Jawaban harus sesuai dengan tema yang ditentukan, fokus dan tidak melebar. 4. Dilarang menyerang persoalan yang bersifat pribadi pasangan calon lain. 5. Calon dilarang menginterupsi jawaban atau tanggapan pasangan calon lain. 6. Pendukung dilarang memprovokasi, mengganggu, atau menimbulkan kegaduhan ketika debat berlangsung. Bila terjadi pelanggaran akan dikeluarkan dari lokasi debat. 7. Pasangan calon dan seluruh undangan wajib memenuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Hadirin dan pemirsa, pada hari ini masing-masing paslon juga akan menjawab beragam pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim perancang perumus materi. Berikut kami perkenalkan tim perumus materi dalam debat ini. Yang pertama adalah Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangadi DIA. Kemudian ada Bapak Nur Edi PhD. Selanjutnya Dr. Abdul Rifai MSI. Berikutnya Dr. Rahmat Bakri SH MH. Berikutnya ada Dr. Intam Kurnia MSI. Ya, tim perumus materi telah merancang berbagai pertanyaan bagi masing-masing paslon sesuai latar belakang dan bidang kepakarannya. Nah, untuk menjaga independensi, pemirsa, pertanyaan hingga kini tidak diketahui oleh pihak manapun, kecuali tim perancang materi sendiri. Namun sebelum menjawab pertanyaan tim perumus materi, masing-masing paslon akan terlebih dulu menyampaikan visi misinya. Di segmen ini alokasi waktu untuk memaparkan visi misi ialah selama 2 menit dan akan dihitung tepat ketika paslon mulai berbicara. Baiklah, Bapak dan Ibu, kesempatan pertama untuk menyampaikan visi misi diberikan kepada paslon nomor urut 1. Hitung mundur dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Komisioner KPU Kabupaten Toli-Toli serta Komisioner Bawaslu Kabupaten Toli-Toli. Yang saya hormati tim perumus materi, alhamdulillah kembali lagi bertemu dengan kakanda saya Pak Nur Sangadi di tempat ini. Yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh pemirsa News TV dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita semua masih diberi nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Selawat serta salam kita persembahkan kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua akan selalu mendapatkan syafaatnya sampai di yaumil akhir. Adapun visi kami selaku calon kandidat beramal nomor urut 1, kami terwujudnya Kabupaten Toli-Toli yang maju dan sejahtera melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun misi kami adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis pengetahuan dan teknologi. Mohon maaf, waktu telah habis. Kita berikan kesempatan selanjutnya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa iNews TV dan masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhtar Diluma, Bakir Irus, hadir untuk perubahan menuju masa depan baru Toli-Toli, cerdas, berdaya saing, maju dan sejahtera. Visi kami adalah menjadikan Toli-Toli sebagai kabupaten yang unggul di kawasan regional dengan berbasis potensi pertanian dalam arti luas yang didukung oleh birokrasi pemerintahan yang good governance. Olehnya itu, untuk mewujudkan meningkatkan masyarakat dan memajukan daerah, maka ada beberapa langkah-langkah yang kami lakukan, yaitu melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan melalui merit system. Karena dengan merit system akan melahirkan aparatur sipil negara yang profesional dan kompeten. Juga dengan merit system akan menjadikan tidak ada lagi namanya jual beli jabatan. Kemudian yaitu melakukan merevitalisasi sektor pertanian seperti peningkatan produksi dengan memberikan pupuk gratis. Maka dengan pemberian itu diharapkan petani penghasilnya akan meningkat. Kalau yang tadinya 3 ton dalam 1 hektar, insya Allah dengan pemberian pupuk akan menjadi 7-8 ton 1 hektar. Selanjutnya yaitu perbaikan tata niaga cingkeh. Kemudian melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur dasar yang merata di seluruh pedesaan dengan membangun jalan usaha tani menuju ke kantong-kantong produksi. Silakan. Menghadirkan layanan dasar yang prima, khususnya kesehatan dan pendidikan. Kesehatan memenuhi semua tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Toli-Toli dan waktu habis, mohon maaf. Kita lanjutkan ke paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, saudara-saudaraku, warga masyarakat Kabupaten Toli-Toli, teristimewa saudara-saudara kami, penyandang disabilitas yang kami cintai. Perkenankan kami, Amran Haji Yahya bersama Muhammad Besar Bantilan, pasangan amanah besar, nomor urut 3, menyampaikan visi besar kami, yakni terwujudnya Toli-Toli sebagai kabupaten mandiri dan sejahtera dalam pemerintahan yang amanah, responsif dan merakyat. Visi misi tersebut akan dijalankan dengan meletakkan jiwa dan semangat gotong royong sebagai landasan operasionalnya dengan melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Ada 5 arah dan sasaran pembangunan yang telah kami tetapkan, yakni Toli-Toli sejahtera, Toli-Toli maju, Toli-Toli zero pengangguran, Toli-Toli menuju Adipura, dan birokrasi Toli-Toli yang melayani yang sejalan dengan tema debat hari ini. Karena itu, Toli-Toli sejahtera yang akan dicapai akan dilakukan melalui program prioritas diantaranya Gerakan 1000 UMKM, Koperasi dan Usaha Ekonomi Kreatif, 1 desa, 1 produk unggulan, pemberdayaan ekonomi petani, nelayan, kaum milenial, dan sejumlah program kesejahteraan lainnya. Toli-Toli maju yang akan kami wujudkan melalui sejumlah program prioritas, melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, distansi wisata baru, kemudahan berinvestasi, jaringan internet untuk seluruh desa tata pemerintahan dan selain itu kami juga akan menjalankan. Waktu habis, Bapak-bapak baru saja menyampaikan visi misinya dan selanjutnya kami ajak Anda untuk melihat bagaimana paparan setiap paslon dalam menjawab pertanyaan dari tim perumus materi. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima
kasih Anda masih bersama kami pemirsa di segmen ini. Tim perumus materi telah merancang pertanyaan yang ditujukan secara khusus bagi masing-masing paslon berdasarkan visi misi yang telah disampaikan. Tim perumus, kami perkenankan untuk naik untuk menyerahkan pertanyaan. Untuk menjaga kerahasiaan, pertanyaan tersebut ini masih tersegel. Di dalam amplop ini, di dalam amplop besar ini terdapat 3 amplop kecil berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk masing-masing paslon. Amplop 1 ditujukan ada 3 amplop. Ada 3 amplop. Amplop 1 untuk berisi pertanyaan untuk paslon nomor urut 1, amplop 2 berisi pertanyaan untuk paslon nomor urut 2, dan amplop 3 berisi pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Saya pertama-tama kepada paslon nomor urut 1 dulu. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Visi Anda mencanangkan sumber daya manusia berkualitas untuk toli-toli maju sejahtera. Pertanyaannya, apa indikator utama SDM unggul yang ingin dicapai? Apa kebijakan dan langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai indikator tersebut? Waktu Anda 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan ini dimulai ketika Anda berbicara. Ya. Indikator untuk mencapai kesejahteraan yaitu tersedianya sandang pangan dan pakaian. Dan kemudian tentu bagaimana membuka lapangan pekerjaan untuk di daerah Kabupaten Toli-Toli, dan tentunya kita berharap APBD ini Kabupaten Toli-Toli bisa untuk bagaimana memprogramkan kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, tentu yang menjadi ukuran untuk bisa bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Ya, makasih. Tentu untuk melakukan hal itu tentu kita bagaimana dari segi pendidikan, tentu terpenuhinya infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sebagainya. Demikian karena untuk sumber daya manusia intinya adalah fasilitas harus terpenuhi untuk menuju pada penyempurnaan daripada hakikat tersebut. Karena kita ketahui bersama bahwa selama ini memang kelihatannya infrastruktur khususnya Kabupaten Toli-Toli khususnya untuk pendidikan kurang memadai. Tugas kami ke depan untuk melakukan itu. Kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Menurut hemat kami bahwa langkah strategis atau kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan adalah bagaimana meningkatkan nilai tukar petani, bagaimana meningkatkan produktivitas hasil pertanian, kemudian bagaimana meningkatkan nilai tukar petani sehingga ya paling tidak tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih baik ke depan. Ya, kemudian juga memang infrastruktur sarana prasarana, karena walaupun misalnya produksi petani misalnya itu bagus, kemudian nilai tukar petani juga bagus, tapi kalau misalnya sarana prasarananya tidak memenuhi syarat, itu juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Masih ada 8 detik, cukup? Cukup. Kita beralih ke paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, kalau dari kami Pak, pasangan
nomor urut 3, yang pertama harusnya yang kita tahu itu berapa jumlah masyarakat miskin. Kalau menurut data yang kita dapat, masyarakat miskin ini ada sekitar 30.000 jiwa. Dan yang kedua, kita harus tahu di mana mereka ini. Kebanyakan mereka ini ada di desa dan pinggiran kota. Untuk itu kalau dari kami, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, ada banyak cara Pak. Yang pertama kita harus mengoptimalkan BUMDes. Karena ini menjadi garda terdepan. Yang kedua kita akan menggerakkan sektor real, terutama yang ada di desa. Dan yang ketiga kita bisa memberikan mereka komoditi-komoditi lain yang bisa berpenghasilan minggu atau bulan supaya mereka mendapatkan uang. Kalau dari kami mungkin contohnya itu Pak, kita kasih mereka bibit gratis komoditi-komoditi harian seperti misalnya barito, bawang, rica, tomat. Nah gitu caranya Pak. Kalau dari kami amanah besar. Terima kasih. Baik, cukup Pak? Boleh. Selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan memberikan pernyataan atas pernyataan yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Kalau menurut hemat saya, sesuai data yang saya peroleh, Toli-Toli dalam angka, bahwa angka kemiskinan di Toli-Toli itu tidak sampai 30 ribuan. Hanya berkisar 1,89%. Itu menurut data dari 2015 sampai 2019, itu adalah angka kemiskinan. Ya. Tentu juga apa yang disampaikan oleh nomor urut 2, ya memang ini menjadi prioritas untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toli-Toli, yaitu terutama menyangkut SDM, menyangkut masalah kesehatan, ya, menyangkut masalah pendidikan. Ya tentu memang ini adalah salah satu penunjang untuk bagaimana keberhasilan selaku pemerintah nanti ke depan. Ya, terima kasih. Baik, cukup Pak. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2 untuk paslon nomor urut 2. Paslon 2. Visi Anda menekankan pertanian, perikanan, dan kelautan sebagai pendorong kemajuan Toli-Toli. Pertanyaannya, apa target kemajuan yang Anda cita-citakan bagi Toli-Toli dan apa langkah konkret keberpihakan Anda untuk mensejahterakan petani, nelayan, dan masyarakat kecil? Waktu Anda untuk menjawab 1,5 menit, Pak, dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah konkret yang kita lakukan adalah, yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia, yaitu melalui pendidikan. Olehnya itu pendidikan berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 itu mandatori wajib untuk dilaksanakan, maka alokasi dana pendidikan adalah 20%. Olehnya itu kami akan menyediakan pendidikan sarjana gratis untuk seluruh masyarakat yang ada di Toli-Toli dalam setiap tahun anggaran sekitar 1.000 orang. Kemudian layanan kesehatan. Layanan kesehatan insya Allah yang saat ini Toli-Toli sudah tidak dibayar lagi BPJS. Maka insya Allah apabila kami jadi dipercayakan, insya Allah dari yang memiliki BPJS 47.000, insya Allah kami akan gratiskan untuk pengobatan. Kemudian perikanan kelautan. Perikanan kelautan adalah, kalau sekarang adalah mengenai nelayan tradisional, insya Allah akan kami naikkan menjadi nelayan samudra yang nanti sekaligus akan mengamankan zona ekonomi eksklusif dari kesan itu. Kemudian beberapa hal yang akan kami lakukan, yaitu apabila dari tingkat pendidikan kemudian kesehatan yang jelas ekonomi kerakyatan itu akan lebih meningkat dengan pemberian bantuan gratis pupuk tersebut. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertanian, bagaimana kita menyediakan bibit unggul, kemudian pupuk secara gratis kepada seluruh masyarakat petani yang ada di Kabupaten Toli-Toli, sehingga paling tidak penghasilannya bisa meningkat. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya paslon 3 silakan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, terima kasih. Saya tertarik tadi pernyataan nomor 2 yang menyatakan bahwa BPJS kita ini sudah hilang, Pak. Tapi data yang saya dapat dari tahun 2017 sampai dengan sekarang itu jam kesda kita itu masih ada. Dari zamannya Pak Amran menjadi wakil bupati sampai dengan zamannya Pak Rahman, BPJS itu masih ada, Pak. Bahkan data APBD kita tahun 2020 46.000 jiwa yang tercover melalui APBD. Dan APBN sebanyak 101 jiwa. Jadi sebenarnya program kesehatan gratis ini bukan program yang baru, Pak. Ini sudah lama. Dan kita di Amanah Besar akan melanjutkan itu.
Dan akan kita tingkatkan nanti yang akan tercover melalui BPJS atau yang sekarang itu Pak disebut Jamkesda, itu punyanya Pemda. Kalau BPJS itu dibayar pakai dana APBN. Nah, jadi itu bukan hal yang baru Pak. Dan kami di Amanat Besar, kami akan tingkatkan kesejahteraan tenaga guru honorer dan juga tenaga kesehatan. Kita kasih naik dia punya honor. Saya kira demikian. Cukup Pak? Ya. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Ya, sesuai apa yang disampaikan calon kandidat nomor urut 2, ya memang kita ketahui bahwa 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini adalah daerah perairan. Tentunya ya memang kalau ini memang punya giat untuk bagaimana mengembangkan para nelayan kita yang tradisional sekarang ini mau dijadikan nelayan samudra, saya kira itu juga agak berat sebenarnya. Ya paling tidak ya nelayan-nelayan kita ini memang bisa kita tingkatkan cara penangkapan ikannya di laut. Ya dari 10 kecamatan itu ada 8 kecamatan yang memang ya berada di pesisir pantai. Ya, itulah kira-kira. Cukup Pak? Ya, cukup. Baik, kita kembali ke paslon nomor urut 2. Anda punya waktu 1 menit untuk menjawab pernyataan paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Informasi RRI saya dengar kemarin bahwa hari ini BPJS itu sudah tidak diklaim lagi. Karena pemerintah daerah itu punya hutang 2 miliar. Olehnya itu sebenarnya di dalam pasal 34 yaitu pelayanan kesehatan itu dijamin. Maka alokasi anggaran itu adalah mengenai 10% dari anggaran APBD. Saya kira dengan BPJS yang 47.000 itu bisa lakukan dengan menggratiskan yang nanti 1 tahun hanya bisa dibayar sampai dengan 12 miliar. Saya kira itu yang pertama. Kemudian mengenai nelayan. Dengan nelayan adalah selama ini kan tangkapan ikan itu dilakukan oleh orang-orang asing. Maka apabila kita berikan bantuan mereka untuk melakukan itu nelayan samudra, insya Allah mereka juga sebagai simbol untuk mengamankan daerah perairan zona ekonomi eksklusif. Ya, terima kasih. Jadi saya luruskan saya barangkali BPJS itu bukan berarti yang di Jamkesda itu kan BPJS. BPJS itu adalah badan. Kemudian kartunya namanya Kartu Indonesia Sehat. Apakah dibiayai oleh APBN maupun dibiayai oleh APBD itu juga namanya BPJS. Terima kasih. Baik. Waktu habis, selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaan nomor 3 untuk paslon nomor urut 3. Paslon 3, visi Anda ingin membangun kemandirian daerah. Pertanyaannya, untuk kemandirian ekonomi, apa konteks pembangunan yang akan Anda gerakan secara nyata? Dan apa langkah konkret untuk mensejahterakan masyarakat kecil? Waktu Anda 1,5 menit untuk menjawabnya dimulai ketika Anda bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita meningkatkan sumber daya masyarakat, sumber pendapatan masyarakat adalah salah satu ini UMKM. Karena ini UMKM sangat sangat bermanfaat untuk masyarakat, dan apalagi dengan adanya sekarang ini adalah COVID. Karena adalah menurunnya angka kemiskinan ini karena COVID, sehingga kami dari calon nomor 3 ketika kami terpilih menjadi Bupati Kabupaten Toli-Toli akan memberikan UMKM ini kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Ya, jadi Pak, kita punya program 1000 UMKM. Kita akan memberikan 5-10 juta kepada setiap UMKM selama kita menjabat. Karena apa? Ini juga menjadi program kita dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID. Banyak usaha yang bangkrut ini Pak. Nah, kita pemerintah hadir di situ. Kita akan memberikan modal, memberikan pendampingan dan melatih mereka supaya mereka bisa tumbuh kembali. Ketika UMKM kita buka, berapa lapangan kerja yang akan tercipta Pak? Satu UMKM saja menyerap 3 lapangan kerja. Kalau 1000 sudah 3000. Sementara data dari kita, pengangguran terbuka di Kabupaten Toli-Toli itu sekarang ada 3.500. Data BPS tahun 2020. Terima kasih Pak. Cukup Pak? Cukup. Baik, selanjutnya kita ke paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak. Ya, makasih. Tadi kami mendengar salah satu
rencana kerjanya adalah produk setiap unggulan desa. Yang kami ingin tanyakan produk apa itu dan unggulan apa itu yang akan dilakukan ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, saya kira ya bagus sekali memang apa yang disampaikan oleh kandidat nomor 3 ini. Ya, cuman yang menjadi pertanyaan saya untuk memendirikan pada masyarakat Kabupaten Toli-Toli ini, saya kira memang salah satunya itu memang untuk meningkatkan, untuk memberikan modal kerja kepada UMKM. Tapi kan tentu ada hal-hal lain yang bisa bagaimana memandirikan masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk mencapai kesejahteraan. Cukup Pak? Cukup, baik. Kita beralih ke paslon nomor urut 2. Silakan Anda tanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Saya kira strategi kemandirian adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan tentang home industry. Saya kira salah satunya. Silakan. Terima kasih. Jadi menurut kami 1000 UMKM, 1000 koperasi, menurut data yang kami peroleh bahwa UMKM kita di Kabupaten Toli-Toli itu ada kurang lebih 32.000, kemudian koperasi itu kurang lebih 249, namun koperasi itu yang sehat hanya sekitar 14 koperasi dari 249 koperasi, sehingga kira-kira ada 5%. Nah, konkretnya seperti apa sehingga koperasi itu kalau dikatakan 1000 berarti ada 91 desa dari 109 desa dan kelurahan. Konkretnya seperti apa itu terkait dengan bagaimana koperasi itu bisa menumbuh kembangkan, kemudian bisa mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya. Cukup Pak? Cukup, paslon 2? Masih ada waktu. Yaitu kenapa tidak mengaktifkan kembali perusahaan daerah dan badan usaha milik desa dalam rangka kemandirian. Baik, cukup Pak ya. Kita kembali ke paslon nomor urut 3. Anda punya waktu 1 menit untuk menjawab pernyataan dari paslon 1 dan paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari paslon nomor 1. Jadi begini Pak, sumber daya di kita ini ada banyak. Ada pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Tentu produk apa yang akan kita unggulkan nanti tergantung sumber daya desanya masing-masing, sumber daya alamnya desanya masing-masing. Apa yang mereka bisa kita bantu Pak, 5-10 juta. Nah, untuk tadi pertanyaan dari paslon nomor 2, Pak, kita punya target 1000 UMKM itu adalah 1000 yang akan kita bantu. 1 tahun 2 miliar. Kalau 5-10 juta berarti 1 tahun ada UMKM, koperasi dan juga ekonomi kreatif yang kita bantu 200-400. Jadi dia itu Pak bukan barangkali koperasi 1000, UMKM 1000, usaha kreatif 1000, tidak, dia gabungan. Sehingga dalam jangka waktu 5 tahun 2M kita sudah membantu 1000 UMKM. Nah makanya karena ini adalah sektor real Pak. UMKM jalan pasti tenaga kerja tercipta. Baik, waktu habis. Hadirin dan pemirsa, kita sudah mendengarkan pendalaman visi misi dari masing-masing paslon. Nah, usai jeda pariwara, tim perumus materi akan memberikan studi kasus yang harus dipecahkan oleh masing-masing paslon terkait ragam permasalahan yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan hadirin di segmen ini tim perumus materi telah melakukan studi kasus terkait berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli. Masing-masing paslon berkesempatan memilih salah satu dari 6 pertanyaan yang telah disiapkan. Langsung saja kepada tim perumus materi, kami perkenankan untuk naik untuk menyerahkan pertanyaan. Baik, untuk menjaga kerahasiaan amplop ini masih tersegel, tertutup rapat. Di dalamnya ada 6 amplop yang nanti boleh dipilih oleh masing-masing paslon. Karena segmen sebelumnya
yang mengambil aksi terlebih dahulu adalah paslon 1, maka di segmen ini kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk memilih amplopnya. Baik, ada 6 amplop, silakan dipilih Pak. Kembali kepada saya Pak. Baik. Ini adalah amplop yang dipilih oleh paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2, di era pandemi COVID-19, kebijakan lockdown, PSBB dan sejenisnya dapat membatasi suplai komoditi pangan antar daerah. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk membangun kedaulatan pangan berbasis potensi dan sumber daya manusia sektor pertanian di Kabupaten Toli-Toli? Waktu Anda 1,5 menit untuk menjawab, dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam COVID ini yang diperlukan adalah kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Maka untuk kedaulatan pangan maka akan dilakukan adalah kegiatan diversifikasi, kemudian intensifikasi dan ekstensifikasi. Karena orang tidak harus keluar rumah, maka dia harus bisa, yang paling penting adalah melakukan diversifikasi tanaman. Karena ingat bahwa dalam COVID ini akan lebih penting kedaulatan pangan daripada ketahanan pangan. Saya kira itu. Cukup, Mas. Masih ada waktu, silakan menambahkan. Oke, jadi gini. Saya tambahkan karena masih ada waktu. Jadi kedaulatan pangan itu artinya sawah itu kita bisa tanam, kita bisa di sekitar itu kita bisa tanam rica, bisa tanam tomat, kemudian bisa tanam rempah-rempah sehingga mereka itu tidak harus keluar rumah. Makanya saya katakan tadi yang penting adalah kedaulatan pangan bukan ketahanan pangan. Jadi paling tidak yang dilakukan adalah yang pertama adalah melakukan diversifikasi tanaman, penganeka-ragaman tanaman. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan dengan kegiatan intensifikasi, kemudian XMP pembukaan lahan-lahan tidur. Saya kira itu hal yang sangat penting kita lakukan, sehingga dalam masa COVID ini mereka disuruh mandiri untuk tidak keluar rumah, maka manfaatkanlah tanah itu untuk bisa menjadi pemberdayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu paling penting. 10 detik dimanfaatkan, cukup? Baik. Cukup. Kita berlanjut ke paslon nomor urut 3, silakan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bicara persoalan pertanian, karena saya lihat ini di Kabupaten Toli-Toli tidak terlalu bagaimana ini persoalan COVID. Tetapi yang intinya masyarakat ini masih beraktivitas selama ini menurut saya. Tetapi ketika untuk menumbuhkan pertanian di Kabupaten Toli-Toli ada beberapa hal. Yang pertama, petani-petani yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini khususnya petani persawahan, ini memang kita sebagai pemerintah perlu berpikir untuk bagaimana memberikan pendidikan ini kepada petani kita supaya petani kita ini bisa memahami. Karena yang selama ini yang saya pelajari Bapak adalah hanya sekedar apa yang alami saja yang dilakukan, sehingga ketika saya menjadi pemimpin di Kabupaten Toli, insya Allah ini akan kami berikan pendidikan tentang petani-petani yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Cukup Pak? Baik, kita langsung saja beralih ke paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi pernyataan paslon nomor urut 2. Dimulai ketika Anda berbicara. Ya, insya Allah kalau saya akan terpilih jadi bupati, ya tentunya bagaimana dinas-dinas ini yang terkait ini, terutama menyangkut masalah bagaimana sistem pembinaan yang ada di pertanian itu betul-betul PPL ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat petani agar kalau memang dilakukan diversifikasi tanaman itu, ya tentunya ya jangan hanya dengan berbekal ilmu karena keterbatasan para ilmu masyarakat kita, ya tentu kita harus betul-betul memberikan pemahaman. Ya justru itu fungsi PPL ini betul-betul bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan Pak? Cukup? Cukup Pak?
Baik, kita kembali ke paslon 2. Kalau begitu Anda memiliki 1 menit Pak untuk menanggapi pernyataan dari paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Oke, untuk nomor urut 3, kita sudah ada peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2014 tentang reforma agraria. Itu adalah sebagai antisipasi dari pemanfaatan tanah-tanah tidur, sehingga sudah dipikirkan bagaimana sehingga mereka tidak keluar dari rumah itu sehingga manfaat tanah itu satu. Kemudian memberikan edukasi. Tadi saya katakan bahwa misi kami adalah memberikan pendidikan gratis. Saya kira itu adalah memberikan mereka ilmu-ilmu tentang itu. Kemudian paslon urut 1. Saya kira gini, PPL yang sekarang ini kita perlu lihat bahwa satu kecamatan satu PPL, nggak mungkin dia bisa akan melakukan secara efektif. Untuk melakukan itu paling tidak 1-2 desa 1 PPL. Bagaimana dia melakukan edukatif kalau dia hanya bisa dalam satu kecamatan itu adalah satu PPL. Kemudian itu akan kita naikkan tentang kesejahteraan mereka sehingga mereka lebih aktif untuk melakukan hal itu. Saya kira itu paling penting. Cukup Pak? Baik. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 memilih pertanyaan yang ada di meja. Silakan Pak. Silakan pilih pertanyaannya Pak. Ya, serahkan kepada saya. Masih tersegel, masih tertutup, kembali ke tempat, silakan Pak. Paslon 3, baru-baru saja dirasakan oleh masyarakat Toli-Toli bencana banjir dan kebakaran besar. Bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami juga dapat menjadi ancaman kerentanan bagi warga Toli-Toli. Pertanyaannya, apa strategi, kebijakan dan program yang akan Anda lakukan untuk penanggulangan bencana? Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sesuai dengan program visi misi saya, itu adalah gotong royong. Ini adalah salah satu karena banjir ini di Kabupaten Toli-Toli ada 2. Ada banjir ketika hujan, tapi setelah selesai hujan akan turun juga banjirnya. Yang kedua, ada banjir besar. Ini akan kita tangani nanti ke depan seperti apa. Tentu kita akan koordinasi dengan provinsi maupun pusat. Tetapi ketika ini persoalan yang kesehariannya ketika ada hujan ini banjir, kita adakan dengan gotong royong, kemudian kita libatkan masyarakat tentang partisipasi masyarakat. Sehingga insya Allah yang tersumbat itu akan bisa kita selesaikan dalam waktu 100 hari. Saya yakin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, kalau saya Pak, saya tidak mau fokus ke situ. Saya mau fokus yang paling penting ke depan ini adalah langkah awal yang kita lakukan ketika terjadi bencana. Pemerintah harus pastikan bahwa kebutuhan dasar para pengungsi dan juga yang terkena bencana ini harus tercukupi. Dalam artian sandang, pangan dan juga papan. Itu dulu yang pertama Pak, kepada korban bencana dan juga yang terdampak. Kalau setelah itu ada masa recovery, ya kita lakukan pengerukan, tebing sungai kita lakukan penguatan. Tapi menurut saya pemerintah harus fokus dulu kepada penanganan pasca banjir. Sandang, pangan, papan ini harus terpenuhi. Tempat tinggalnya harus layak, makanannya harus sehat. Terima kasih Pak. Cukup Pak? Baik, kita beralih langsung saja ke paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, ini juga menjadi visi misi saya bahwa untuk mengantisipasi dan menanggulangi yang terjadi di Toli-Toli ini khususnya masalah banjir. Ya, saya lihat itu ada beberapa daerah-daerah yang memang rawan, termasuk daerah Lampasio yang ada hubungannya dengan Kecamatan Ogodede. Itu sudah saya orang teknis ini mengatakan bahwa itu harus ada normalisasi sungai yang kurang lebih 10.000 meter supaya luapan air ini yang ada di sana di Lampasio itu akan cepat mengalir ke hulu, ke hilir jika ini diantisipasi. Ya, terima kasih. Cukup? Baik. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Adinda saya kira yang kita dahulukan adalah bukan mengenai
pemerayan pasca, tapi adalah usaha-usaha preventif. Kita tahu persis bahwa adanya banjir itu ada dua hal sebenarnya, karena luapan sungai dan karena ada gundulan-gundulan. Maka kalau luapan sungai yang kita lakukan adalah paling tidak pembuatan bronjong dan pengurukan sungai akibat dari sedimentasi. Kemudian itu karena air dari gunung, yang kita lakukan adalah pembuatan kanal dan melakukan drainase yang lebih lurus, kemudian melakukan penghijauan. Jadi ada dua hal sebenarnya yang menyebabkan kebanjiran itu. Adalah yang pertama karena luapan sungai, kemudian yang kedua karena gundulnya gunung-gunung itu. Nah strategi kami insya Allah mengenai luapan karena sungai adalah melakukan perusahaan sungai, termasuk itu kemudian pembuatan beronjong-beronjong dan pengurukan dari akibat sedimentasi. Kemudian persoalan yang kedua adalah air karena gundulan itu, maka dibuatlah kanal, kemudian penghijauan dan pelurusan drainase. Saya kira itu langkah konkret yang harus kita lakukan. Baik, cukup Pak. Kita kembali ke paslon nomor urut 3. Anda memiliki kesempatan 1 menit untuk menanggapi pernyataan paslon nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Saya kira intinya begini Pak, kita sebagai pemerintah harus betul-betul rasa kepedulian kita itu persoalan banjir, sehingga apapun yang kita lakukan persoalan visi misi, ketika sebagai pemimpin kita tidak punya kepedulian, di situ saya yakin dan percaya. Sehingga saya tidak mau berbicara persoalan retorika, saya ingin berbicara persoalan yang nyata. Nah ketika saya insya Allah ketika kami terpilih menjadi Bupati Kabupaten Toli-Toli, ingin kami lakukan adalah turun langsung melihat kondisi yang ada sama masyarakat. Sehingga insya Allah ketika kami terpilih itu yang ingin kami lakukan. Karena jujur saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya ini mantan dari kepala desa. Alhamdulillah permasalahan yang ada di desa kami selama ini banjir. Waktu saya jadi kepala desa alhamdulillah semua saya selesaikan. Nah ini bentuk-bentuk adalah kepedulian, sehingga sebagai pemimpin itu harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga menimbulkan masyarakat itu sadar. Ini yang harus kita lakukan Pak, bukan hanya sekedar retorika kalau ingin membangun kita punya daerah. Mohon maaf, waktu habis Pak. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 memilih pertanyaan dari tim perumus materi. Silakan Pak, ke meja dipilih salah satu. Baik, ini adalah pertanyaan yang dipilih oleh paslon nomor urut 1, masih tersegel, masih tertutup. Paslon 1, seringkali pola dan struktur ruang dalam rencana tata ruang wilayah kurang dipatuhi, sehingga dapat menyebabkan tumpang tindih penggunaan lahan. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan fungsi peruntukannya di Toli-Toli? Waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai ketika berbicara. Ya, makasih. Memang dalam pembangunan jangka panjang harus terukur, di mana betul-betul penataan tata ruang itu tepat guna dan berhasil guna. Seperti wilayah, khususnya wilayah perkotaan itu nanti akan betul-betul sesuai kajian bahwa ada zona-zona tertentu, zona perdagangan, zona mempertahankan lingkungan hidup, dan zona penyerapan air. Oleh karena itu, insya Allah bila diberi kesempatan nomor 1, tentu kami akan mengkaji sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan ke depan. Demikian, makasih. Masih ada waktu Pak? Cukup. Mau ditambahkan? Cukup? Baik, berikutnya paslon 2, kalau begitu kita berikan kesempatan waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Yang jelas untuk melakukan zoning-zoning itu yang pertama lakukan rencana tata ruang wilayah. Setelah dilakukan dengan rencana detail tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah itu adalah bisa menentukan tentang penggunaan, penguasaan, dan pemilikan. Itu dulu kita atur sehingga ada zoning-zoning tentang itu. Sehingga kita harus melalui pada taat asas. Kalau perumahan itu kita harus pada asas mengenai atlas aman, tertib, lancar, dan sehat. Kalau dia pada tingkat pertanian maka kita ada namanya asas LOS, lestari, optimal, seimbang. Dan ini hanya bisa dilakukan apabila rencana tata ruang itu dijabarkan sampai dengan rencana detail tata ruang. Sehingga ada pembuatan zoning-zoning wilayah itu. Mana komoditi ini. Saya kira kalau itu terjadi maka tidak ada namanya tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan, dan tidak ada namanya tumpang tindih pemilikan. Saya kira itu dua hal itu yang dilakukan. Saya kira itu. 10 detik, masih ada sisa, mau dimanfaatkan? Cukup?
Baik, kita beralih ke paslon nomor urut 3. Untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, kalau dari kami Pak, pemanfaatan tata ruang ini kita akan fokus kepada yang seharusnya digunakan. Karena apa? Sekarang ini Pak, masalahnya adalah kita tahu manusia semakin banyak, sementara lahan semakin sempit. Nah tentu lahan pertanian ke depan ini Pak, kita akan peruntukan hanya untuk pertanian. Tidak bisa dibangun perumahan, karena kalau kita seperti ini, bagaimana kita ini Pak? Karena RT RW itu Pak berkaitan langsung dengan persoalan banyak Pak, perkebunan, investasi juga dia atur di dalam situ. Nah kita akan mempertegas dan menjalankan itu sesuai peruntukannya Pak. Kayak misalnya di daerah Dakopemean itu kita ada lahannya itu Pak berbatu-batu. Tentu tambang batu kita bisa buka atau tambak udang atau apa. Jadi kita memanfaatkan itu sesuai dengan peruntukannya Pak. Terima kasih. Ada 9 detik? Cukup Pak? Sudah Pak. Baik. Kita kembali ke paslon nomor urut 1 untuk menanggapi pernyataan paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit Pak. Dimulai ketika berbicara. Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh 02 dan 03 memang seharusnya demikian. Intinya tata ruang ke depan itu tepat guna dan akan menjadi kajian ke depan bila nomor urut 1 diberi kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Tentu di dalam tata ruang ini tentu kita akan laksanakan sesuai peruntukannya, insya Allah. Dan bila itu kita laksanakan tentu tidak akan terjadi tumpang tindih sesuai dengan fungsi dan guna. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Ditambahkan? Ya, untuk Kabupaten Toli-Toli memang belum disahkan RT RW-nya. Insya Allah kalau saya dipercayakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menjadi bupati, akan saya benahi semua. Insya Allah. Baik, cukup Pak. Hadirin dan pemirsa, kita baru saja melihat bagaimana paparan masing-masing paslon terkait studi kasus yang sudah disiapkan oleh tim perubus materi. Nah, usai jadi para warga, kita akan menyaksikan bagaimana interaksi proporsional antara masing-masing paslon. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami hadirin dan pemirsa. Tiba saatnya masing-masing paslon berkesempatan untuk saling bertanya dan adu gagasan satu sama lain dalam debat terbuka. Kami telah merancang agar masing-masing paslon memiliki kesempatan yang proporsional untuk berinteraksi satu sama lain. Di segmen ini alokasi waktu bertanya ialah 30 detik, menjawab 1,5 menit, kemudian menanggapi 1 menit. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda dimulai 30 detik dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara persoalan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, indikatornya dapat dilihat dari aspek pembangunan sektor kesehatan untuk paslon nomor urut 1. Mohon penjelasan terkait pelayanan kesehatan yang sudah dijalankan di Kabupaten Toli-Toli setidaknya 5 tahun terakhir dan bagaimana pandangan paslon nomor 1 terhadap paslon yang menjanjikan soal pertanyaan pelayanan kesehatan gratis. Baik, paslon nomor urut 1 silakan menjawab, waktu Anda 1,5 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaan nomor urut 3 sehubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Saya kira pertama-tama bagaimana membangun sarana dan prasarana setiap puskesmas di wilayah kecamatan, dan juga insya Allah saya kalau diberi kepercayaan nanti menjadi bupati, saya akan menempatkan 1 dokter 1 puskesmas di setiap kecamatan. Itulah yang menjadi kekurangan di Kabupaten Toli-Toli karena masih minimnya semua baik tenaga medis, sarana dan prasarana kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Baik, kami tambahkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
bila pasangan nomor urut 1 ditakdirkan untuk menang, insya Allah kami akan lakukan pemberdayaan petani. Khususnya kita akan ciptakan tanaman-tanaman unggulan lainnya. Kita tidak bisa fokus pada satu sisi tanaman. Tentu kita akan ciptakan pangsa pasar dulu, baru kita berdayakan petani untuk tanaman unggulan. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu 20 detik ingin dimanfaatkan? Cukup Pak? Cukup. Cukup. Kita kembali ke paslon 1 untuk menanggapi. Pak, Anda punya waktu 1 menit untuk menanggapi pernyataan paslon nomor urut 1. Silakan. Waktu Anda dimulai ketika berbicara. Ya, terima kasih paslon urut 1. Itulah memang kami juga Pak di Amanah Besar punya fokus yang sama dengan Bapak. Kita akan meningkatkan pelayanan dasar, yaitu bidang kesehatan. Makanya tadi saya bilang sebenarnya Jamkesda ini bukan hal yang baru Pak. Semenjak periode pertama Bapak Muhammad Saleh Bantilan itu, Jamkesda sudah dicetuskan oleh Bapak Muhammad Saleh dan juga Bapak Amran Haji sampai dengan sekarang. Kotanya Pak, tahun ini saja itu ada 46.000 yang dapat tercover dari APBD dan 100.000 dari APBN, namanya itu penerima bantuan iuran. Ada 40.000 yang dibantu oleh APBD. Makanya saya bilang ke depan ini kita tinggal menambah kotanya dan juga pelayanan dasar sarana dan prasarana ini Pak, infrastrukturnya kita lengkapi. Karena kalau kita menggunakan yang ada sekarang tentu tidak semua bisa tercover. Makanya kita punya komitmen untuk menambahkan kuota untuk kesehatan gratis. Baik, kembali ke paslon 1. Anda punya waktu 1 menit untuk menanggapi pernyataan paslon 3. Silakan, waktu Anda dimulai ketika berbicara. Ya, makasih. Jadi memang apa yang disampaikan memang tepat juga. Di samping fasilitas kesehatan, tentu yang lebih utama adalah ini kehidupan masyarakat Toli-Toli yang terbesar adalah kelompok tani dan nelayan. Itu sudah pasti. Dan insya Allah fokus kami ke depan kedua hal itu, di samping ada usaha-usaha kecil. Dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memang kita harus berusaha bagaimana kita fokus di bidang pertanian dengan menciptakan tanaman-tanaman unggulan. Kita tidak bisa berfokus cuma pada tanaman cingkeh. Situasi terburuk sekarang, harga sangat rendah karena harus dijual karena tidak ada tanaman unggulan. Karena kita harus makan. Oleh karena itu ke depan bila diberi kepercayaan oleh masyarakat Toli-Toli, insya Allah melalui dinas-dinas, melalui pemerintah yang bersih, kita akan bagikan khususnya untuk tanaman unggul-unggulan, bibit maupun pupuk secara gratis. Demikian, makasih. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke paslon nomor urut 2 yang diberi kesempatan untuk bertanya pada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya, dimulai ketika berbicara. Paslon 2 silakan, waktu Anda 30 detik untuk bertanya pada paslon 1. Dalam beberapa kegiatan kampanye pasangan nomor urut 1 terkait dengan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tanaman-tanaman unggulan pertanian, dan disampaikan bahwa pangsa pasar harus disiapkan lebih dahulu. Ya, pertanyaan kami konkretnya seperti apa penyediaan pangsa pasar tersebut? Terima kasih. Paslon 1, silakan menjawab, waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika berbicara. Menjadi tugas pemerintah daerah ke depan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Itu adalah tugas daripada pemerintah daerah. Untuk menangkap harga pasar tentu kita harus keluar. Seperti kopi. Itu ada di sana pabrik besar kopi. Itu melalui, sudah ada kami komunikasi dengan himpunan petani kopi. Dan itu merupakan juga salah satu yang mungkin kita akan lakukan sebagai tanaman unggulan. Sekarang posisi petani di Toli-Toli mau menanam tomat banyak, begitu hasilnya banyak tidak ada harga. Tanam rica banyak, begitu hasil banyak tidak ada harga. Karena pangsa pasar tidak pernah kita pegang. Oleh karena itu kita akan coba melakukan komunikasi dengan daerah terdekat. Dan kita ketahui bersama bahwa Toli-Toli pernah ada terjadi ikatan kerjasama, Totata Tosami.
Insya Allah ini kita coba akan bangun kembali untuk menangkap pangsa pasar tersebut. Dan banyak yang harus kita bisa lakukan ke depan. Insya Allah kita akan bangun komunikasi kembali untuk menangkap pangsa pasarnya. Bila terjadi kita sudah dapat pangsa pasarnya, kita bikin MOU. Lalu kita berdayakanlah petani, kita memberikan bibit gratis, pupuk gratis. Karena memang kita tidak bisa berharap pada satu tanaman unggulan, harus ada tanaman unggulan lainnya. Demikian. Baik. Waktu habis tepat, Pak. Kita kembali ke paslon 2 untuk menanggapi jawaban paslon 1. Waktu Anda 1 menit, Pak. Dimulai ketika berbicara. Saya kira kalau petani hanya 2 persoalan, yaitu modal dan pemasaran. Kalau modal itu kita bisa memanfaatkan itu, meningkatkan perusahaan daerah, nanti pemerintah daerah sebagai avalis untuk melakukan itu, sehingga tidak mengganggu APBD. Itu satu. Itu mengenai modal dan pemasaran. Kemudian mengenai komoditi-komoditi, saya kira seperti rica itu ya kita paling tidak meningkatkan home industry, membuat pemberdayaan masyarakat, buat keterampilan sehingga akan tercipta itu yang namanya saus tomat, saus rica, itu kita akan berdayakan. Sehingga hasil dari ibu-ibu itu sebagai keterampilan, insya Allah apabila kita tingkatkan adalah perusahaan daerah, saya kira kita memberikan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya perempuan itu dalam rangka pemanfaatan home industry. Kita berikan alat untuk itu. Saya kira itu hanya 2 butuh mengenai peningkatan, yaitu modal dan pemasaran. Apabila ini ditangani, insya Allah semua akan terselesaikan. Insya Allah kalau MD baru jadi bupati, insya Allah itu yang kami lakukan, modal dan pemasaran untuk meningkatkan petani-petani itu sendiri. Saya kira itu paling tinggi. Terima kasih. Cukup, Pak. Baik, kembali ke paslon 1. Anda punya waktu 1 menit untuk menanggapi pernyataan paslon 2. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh paslon 2 itu juga merupakan ada satu di visi kami, dan kami sepakat meningkatkan home industry. Dan memang itu harus kita lakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kami hampir semua desa telah kami masuki, dan memang harus ada tindakan dari pemerintah yang sangat tepat. Sangat memprihatinkan kehidupan masyarakat desa, dan memang untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, seorang bupati, wakil bupati bersama pemerintah daerahnya harus betul-betul fokus pada hal tersebut. Menjadi seorang bupati dia harus capek, dia menjadi bupati dia harus pusing, bukan untuk tidur enak-enak. Dan apa yang disampaikan tadi saya sepakat juga, dan itu ada di dalam rencana kerja kami ke depan bila diperintahkan oleh masyarakat Toli-Toli untuk menjadi bupati ke depan. Demikian, terima kasih. Baik. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik untuk memberikan pertanyaan dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor 2 tentang visi misi Bapak yang menyatakan akan memberikan kuliah gratis kepada seluruh lulusan SMA, SMK sederajat, 500 lulusan S2 dan 100 doktor. Karena yang saya baca Pak, dan Bapak bagikan ke masyarakat secara terbuka, Bapak katakan seluruh, berarti semua. Bagaimana anggarannya, dari mana Pak? Terima kasih. Baik, paslon 2, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan paslon 3. Dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 berangkat dari situ adalah setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan yang layak. Maka mandatori itu adalah 20% dari situ. 20% maka itu kalau APBD 1,2 triliun kali 20% itu ada 240 miliar. Itu mandatori dan itu paling rendah. Satu. Kemudian mengenai gratis ini adalah oke lah, di dalam satu tahun itu paling tidak 3.000 yang lulus, 3.000 paling tidak 40% yang melanjutkan. Katakanlah 1.200, yang 200 orang itu adalah nanti itu mengikuti pendidikan yang orang tuanya mampu. Maka ada 1.000 itu kita gratiskan nanti. Kalau 1.000 satu semester itu adalah 1,5 juta. Kalau dia 2 semester ada 3 juta. 3 juta kali berarti hanya 3 miliar. 3 miliar kalau 4 tahun maka dia akan 12 miliar. 12 miliar mandatori itu menyatakan bahwa wajib minimal 20% dari dana itu. Itu nggak bisa, itu pendidikan, mengalokasikan, dan itu amanat konstitusi negara kita. Konstitusi mengamanatkan seperti itu. Maka itu adalah kegiatan wajib mandatori, yaitu pendidikan, kesehatan, dan mengenai layanan infrastruktur dasar. Itu yang paling penting. Saya kira itu. Ada 20 detik ditambahkan? Cukup?
Baik, kita kembali ke paslon 1. Anda punya 1 menit untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Silakan. Paham tentang postur APBD kita. APBD itu kita Pak, betul dia 1,2 dengan DAK. DAK itu adalah menunya sudah dari pusat. Peruntukannya sudah dari pusat Pak. Tidak bisa kita geser-geser. Kalau dia untuk jalan cuma bisa untuk jalan. Tidak bisa digeser ke pendidikan. Nah sekarang anggaran APBD kita betul 1,2 T. Tapi anggaran pendidikan itu Pak 240 miliar. Tapi di situ ada gaji. Ada sarana prasarana. Gaji saja Pak 180 miliar gaji guru tiap tahun. Belum dia punya fisik sekitar 40 miliar. Nah ini uang dari mana Pak? Sementara Pak postur APBD kita saya katakan Pak DAU. DAU kita tahun depan ada 597, dikurangi gaji dan juga TPP 501, tambah APBD 50 miliar, berarti 147 miliar. Dipotong lagi untuk ADD 60 miliar, tinggal kurang lebih 87 miliar. Dipotong lagi untuk makan minum 30%, tinggal kurang lebih 60 miliar. 60 miliar inilah yang bisa kita kreasikan Pak. Kalau dana DAK itu programnya dari pusat, bukan cuma Bapak yang bisa, kita pun bisa karena dari pusat. Mohon maaf, waktu habis. Kita kembali ke paslon 2 untuk menanggapi pernyataan dari paslon 1. Waktu Anda 1 menit Pak, silakan. Oke, terima kasih. Ini mandatori dan kewajiban sesuai konstitusi. Kemudian saya kira dana DAK, dana DAU itu adalah tergantung PAD. Semakin rendah PAD itu semakin banyak unsur-unsur dana DAK dan DAU. Kemudian itu ingat bahwa dari 1,2 triliun itu adalah ada namanya belanja modal sekitar 600 juta. 600 miliar. 600 miliar itu saya kira itu mandatori menyatakan bahwa 10% pelayanan kesehatan dan 20% minimal itu adalah kegiatan pendidikan. Itu satu. Kemudian kita juga bisa menyatakan dengan bidik misi. Itu bidik misi. Saat ini hampir seluruh kabupaten itu melakukan tentang kuliah gratis. Hampir seluruh kabupaten. Ingat karena saya juga pernah bekerja di Jawa Timur, kemudian di Sumatera Selatan. Itu bahkan kalau kita lihat Morowali aja yang dekat dengan kita. Morowali itu sudah melakukan tentang kuliah gratis. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang begitu? Insya Allah apabila kita terpilih masalah persoalan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, kita akan gratiskan sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang ada. Baik, terima kasih. cukup. Hadirin dan pemirsa, kita baru saja melihat masing-masing paslon beradu gagasan dalam debat terbuka ini. Usai jeda pariwara kami masih akan kembali dengan debat terbuka. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Debat terbuka di segmen sebelumnya baru separuh jalan, masih ada 3 round lagi. Kita langsung saja berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu bertanya 30 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, makasih. Saya ingin bertanya kepada saudara saya, Pak Amran dan Adinda, upaya apa yang dilakukan sehingga paslon nomor urut 3 bisa mengatakan zero pengangguran? Demikian, makasih. Tahan dulu, cukup Pak? Cukup. Cukup. Silakan paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Jadi Pak, Om, zero pengangguran itu bukanlah visi misi, tapi target dan juga capaian kita. Selama 5 tahun kalau insya Allah kita menjalankan tugas. Jadi makanya saya bilang tadi data BPS, pengangguran terbuka kita sekitar 3.500 jiwa. Kalau kita membuka 1.000 UMKM, koperasi dan juga usaha kreatif dalam jangka waktu 5 tahun, taruhlah 1 UMKM menyerap 3 tenaga kerja. Kalau 1.000 berarti sudah 3.000. Dan kita juga akan membuka tempat pariwisata baru. Karena kenapa? Ketika kita membuka tempat pariwisata baru, sektor ekonomi baru akan lahir Pak dari situ. Dan pertaniannya akan tumbuh. Otomatis itu, perikanannya akan tumbuh. Otomatis itu, perkebunannya juga akan tumbuh. Dan UMKM-nya akan tumbuh. Berapa tenaga kerja yang bisa terangkul dari situ Pak. Sehingga potensi untuk turun dari 3.500 itu ada. Tapi zero kenaikan. 0% dia naik potensinya.
tetap di angka 3.500. Jadi itulah fokus kita. Jadi itu Pak, itu bukan visi misi, tapi target capaian kita selama kalau insya Allah 5 tahun kita menjabat, kita akan membuka UMKM dan juga tempat pariwisata baru sambil yang sudah ada ini akan kita tata kelola menjadi lebih baik. Karena kita punya potensi Pak, kita sumber daya alam tidak ada Pak, cuma 3 potensi yang ada di Toli-Toli, pertanian, bahari, dan juga pariwisata. Nah inilah fokus kita ke depan. Terima kasih. Sambil kita mempersiapkan diri untuk menjadi penyanggah ibu kota baru. Waktu habis. Paslon 1 silakan ditanggapi. Waktu Anda 1 menit. Ya, makasih. Kalau menurut kami untuk mengurangi pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat, kalau menurut pendapat kami itu yang prioritas ke depan adalah bagaimana terciptanya lapangan pekerjaan, khususnya di bidang pertanian dan nelayan. Saya juga sudah sepakat apa yang disampaikan, tapi masyarakat kita Toli-Toli kan yang paling banyak itu kegiatannya adalah petani dan nelayan. Di samping ada usaha-usaha kecil, dan terus terang masalah usaha-usaha kecil itu kadangkala mengalami tidak signifikan pertumbuhannya. Kalau menurut kami yang utama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, diciptakannya tanaman-tanaman unggulan. Dan di samping bagaimana nelayan itu bisa mendapatkan fasilitas habis untuk melaut yang layak. Waktu habis, kita kembali ke paslon nomor urut 3 untuk menanggapi pernyataan paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, silakan Pak. Ya, jadi saya kira kalau persoalan visi misi kami nomor 3 dan nomor 1 sudah sepakat Pak. Jadi sudah hampir sama. Cuma memang ke depan ini Pak, Toli-Toli ini bagaimana kita persiapkan untuk menjadi kota penyanggah ibu kota baru. Karena apa Pak? Toli-Toli sama Kalimantan ini Pak cuma baku muka. Itu kapal cuma begini, cuma cik sampai sudah dia. Dekat sekali Pak. Nah ini yang kita persiapkan melalui program-program kita ke depan. Karena apa? Ketika saya kasih contoh Pak, dari sektor pariwisata, ketika ibu kota baru jadi, berapa bank-bank internasional akan pindah, duta-duta besar internasional akan pindah, berapa bule yang akan pindah ke sana Pak? Taruhlah 5.000, 1 bulan paling tidak ada 100 lah yang datang ke Toli-Toli, datang berlibur. Kalau dia datang berarti dia bawa uang, kalau dia bawa uang berarti dia belanja, kalau dia belanja berarti ekonomi berputar. Simpel kan saja Pak. Makanya pariwisata ini kita siapkan Pak, sambil UMKM-nya pasti akan bangkit, pertaniannya pasti akan bangkit karena dia membuka sektor ekonomi baru. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya kita lihat antara paslon 1 dan 2. Paslon 1 diberikan waktu 30 detik untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya dimulai saat berbicara. Ya, makasih. Saya ingin bertanya kepada saudaraku paslon nomor urut 2. Upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk menambah nilai tukar petani? Ya, silakan. Baik. Paslon 2 punya waktu 1 menit untuk menanggapi. Ya. Waktu Anda dimulai ketika berbicara. Ya, terima kasih paslon nomor 1. Jadi mohon maaf 1,5 Pak ya. Ya, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menaikkan nilai tukar petani, pertama ya tadi harus ada namanya Prusda, perusahaan daerah sebagai penyanggah. Semua komoditi-komoditi yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu disanggah oleh Prusda. Makanya nanti setelah kami jadi bupati, wakil bupati, itu yang pertama kami buat adalah perusahaan daerah yang bisa menangani semua komoditi-komoditi yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Atau juga bisa kita buat namanya gudang SRG. Ada 17 komoditi di situ yang bisa ditangani oleh SRG. Dia menjadi penjamin, ya. Prusda itu menjadi penjamin. Nah, dari situlah bisa menaikkan nilai tukar petani atau nilai tukar nelayan. Ya, terima kasih. Masih ada sisa waktu? Mau dimanfaatkan Pak, paslon 2? Masih ada sisa waktu? Saya kira kalau nilai tukar petani satu contoh konkret aja, seperti saya katakan tadi bahwa
Kalau kita berikan dengan pupuk gratis, tentunya ada peningkatan produksi di situ. Peningkatan produksi paling tidak kita pupuk gratis, bahkan modal dia lagi itu dari Jakarta. Kemudian yang tadi 3 ton itu dalam 1 hektar itu akan mencapai 7 sampai 8 ton per hektar. Saya kira ada ketambahan peningkatan kesejahteraan dia. Itu satu. Kemudian nanti dengan adanya perusahaan daerah tentunya adalah untuk dalam rangka pemasaran. Pemasaran nanti kita tidak menggunakan APBD, tapi kita berikan avalis nanti kepada perusahaan daerah itu diperbankan. Saya kira yang sangat penting untuk kita lakukan. Saya kira gitu. Baik, tepat. Kita kembali ke paslon nomor urut 1. Anda punya waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Silakan. Jadi memang sebagai penyangga adalah perusahaan daerah. Tentu di dalam menyangga tentu harus punya dasar. Kalau menurut kami, kalau misalnya kami nanti diberi kesempatan oleh masyarakat toli-toli, tentu melalui perusahaan daerah, dia harus menangkap pangsa pasarnya dulu di luar. Kalau cuma sebagai penyangga perusahaan daerah tanpa menangkap pangsa pasarnya di luar, tentu akan berisiko berat buat pemerintah daerah. Jadi kalau menurut kami harus yang kita lakukan pertama itu melalui perusahaan daerah, kita modali perusahaan daerah untuk melakukan itu. Jadi perusahaan daerah membeli kepada petani dan perusahaan daerah yang melempar keluar. Tapi pada dasarnya harus kita tangkap dulu pangsa pasarnya, baru kita berdayakan petani. Tidak bisa kita berdayakan dulu tanpa tahu pangsa pasarnya. Jadi saya kira itu yang utama dari tugas perusahaan daerah, menangkap pangsa pasarnya dulu di luar, baru diberdayakanlah petani. Demikian, makasih. Baik, kita kembali ke paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit Pak, dimulai ketika berbicara. Saya kembali pada mandatori undang-undang. Di dalam pasal 33 itu menyatakan ada berapa? Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Itu ada mendirikan yang nama badan usaha milik negara, kemudian ada badan usaha milik daerah. Itu nanti ada diberikan nanti penyertaan modal yang tidak masuk dalam aset pemerintah daerah. Salah satu misalnya kita jadi avalis di situ. Dan dari perusahaan daerah ini nanti yang akan melakukan nanti joint venture, melakukan usaha-usaha kegiatan-kegiatan itu dengan tidak campur tangan secara full dari pemerintah itu sendiri. Jadi ada hak otonomi dari perusahaan daerah. Jadi kita hanya sebagai message maker nanti untuk bisa melakukan itu. Saya kira juga mandatori dalam undang-undang seperti itu. Makanya yang sekarang banyak namanya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Itu nanti saya yakin kesejahteraan akan bisa kita lakukan. Kenapa? Bila punya perusahaan daerah itu paling tidak ada namanya CSR yang nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk itu. Saya kira demikian. Cukup Pak? Baik. Sekarang kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktunya 30 detik Pak, dimulai ketika Bapak mulai berbicara. Oke, terima kasih Adinda saya. Bahwa itu ada peningkatan IPM. Jadi ada 3 indikator IPM. Saat ini Buol pada urutan ke-7, Toli-Toli itu pada urutan ke-10. Nah tentunya langkah konkret itu adalah memang bahwa kita nanti ibu kota negara dekat dengan kita. Saya termasuk tim perumus yang mewakili dari Menteri Agraria untuk menentukan dan merumuskan tentang itu. Nah sekira langkah-langkah konkret apa yang adik-adik lakukan apabila jadi bupati, kemudian dikaitkan dengan asas Price Ermesen yang dimiliki oleh seorang pejabat negara yang bukan merupakan pelanggaran asas determinant of power. Saya kira itu baik. Paslon nomor urut 3, Anda punya waktu 1,5 menit untuk menjawabnya. Waktu Anda dimulai ketika berbicara. Minta maaf ini Pak, nanti saya yang tangani, Bapak diam saja. Untuk menaikkan nilai IPM kami Pak di Amanah Besar ada di sini. Seluruh program visi misi kita ini Pak, ujungnya adalah pembangunan indeks pembangunan manusia. Itu ujungnya Pak. Kita akan melaksanakan program visi misi kita yang terukur. Karena apa Pak? Sebelum kita merumuskan visi misi, 2 hal yang kita minta kepada tim perumus. Saya mau minta data dari Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan minta data dari BKD, Badan Keuangan Daerah. Kita mau tahu berapa anggaran kita. Nah, visi misi kita ini Pak akan kita wujudkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita. Dengan begitu kita harapkan IPM kita akan naik Pak. Kalau kita mau jelaskan satu-satu saya kira tidak cukup waktu Pak. Karena IPM ini banyak dia. Ada infrastruktur, sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Ya, yang semua sudah diatur di visi misi kita. Makanya saya minta masyarakat Toli-Toli sudah, tidak usah ragu. Pilih saja nomor 3, Amanah Besar. Terima kasih. Masih ada 30 detik. Dimaksimalkan Pak. Masih ada 30 detik untuk kembali menambahkan, cukup?
Cukup, kita kembali ke paslon nomor urut 2 untuk menanggapi pernyataan paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Oke, terima kasih. Kita ketahui bahwa dimensi IPM itu adalah 3 indikator, yaitu indikator pendidikan, indikator kesehatan, dan indikator peningkatan perekonomian. Nah, saya kira ini kita bisa lakukan apabila dengan menggunakan seorang bupati itu punya ada namanya hak fresh air machine. Kegiatan-kegiatan yang bisa dia lakukan untuk kepentingan rakyat dan tidak merupakan pelanggaran dasar asas determinant of power. Saya kira ini langkah-langkah konkret yang kita lihat bahwa Toli-Toli itu di PDRB-nya itu angka tingkat income per kapita memang tidak bisa dihitung. Tetapi mereka hanya menghitung pada pengeluaran-pengeluaran, bukan pendapatan. Itu pengeluaran mereka itu adalah itu sekitar berapa? Sekitar 92. Jadi saya kira intinya adalah dengan menggunakan asas yang melekat pada seorang pejabat, yaitu fresh air machine untuk kebiasaan bertindak untuk kepentingan masyarakat. Saya kira mengenai pendidikan dan pelayanan terutama adalah peningkatan ekonomi kerakyatan. Itu saya kira mutlak harus dilakukan untuk itu. Terima kasih. Baik, kita ke paslon nomor urut 3 untuk menanggapi pernyataan paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, makanya tadi Pak saya sampaikan, dan saya sepakat karena Pak Bakri juga ini beliau dan Pak Muhtar ini beliau punya pengalaman juga. Tapi calon saya juga punya Pak, mulai dari kepala desa, terus terpilih menjadi anggota DPR, dia urus lagi rakyat, terpilih jadi wakil, dia urus lagi rakyat. Jadi dia sudah punya pengalaman lah Pak. Nah, untuk itu kita yakin bahwa visi misi kita ini bisa terwujud karena calon bupati saya ini punya pengalaman. Dari kepala desa dia urus rakyat, anggota DPR 3 kali dia urus lagi rakyat, wakil bupati dia urus lagi rakyat. Makanya ini Pak, visi misi kita sangat sederhana, tapi sangat mungkin kita wujudkan. Dan ini adalah target kita, ujungnya adalah tentang indeks pembangunan manusia. Ada di sini semua Pak, tidak ada yang lain. Kalau kita mau jelaskan satu-satu ini mungkin sampai subuh orang di sini, ya. Kan so lapar juga ini, jadi saya kira demikian. Terima kasih Pak. 7 detik, cukup? Baik, tepuk tangan untuk kita semua kalau begitu. Bapak dan Ibu, baru saja kita melihat pemaparan dari masing-masing paslon dalam debat terbuka. Usai jeda pariwara, masing-masing paslon berkesempatan untuk menyampaikan kalimat pamungkasnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, hadirin dan pemirsa. Akhirnya kita sampai di segmen pamungkas. Masing-masing paslon memiliki sisa waktu 1 menit untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk meyakinkan warga. Langsung saja kita berikan kesempatan pertama untuk paslon nomor urut 1. 1 menit, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Abdul Rahman Haji Buding bersama saudara Muhammad Faisal Bantilan. Wilau kiri maneng masyarakat Kabupaten Toli-Toli tanggal 9 Desember 2020 tosi pamase-mase si purenu mamuare wedi kimasedi papole niya makasita pilai nomor sedi insyaallah. Khusus masyarakat Toli-Toli, kami dari nomor urut 1 Rahman Faisal mengharapkan kepercayaan masyarakat Toli-Toli, yakinlah pada nomor urut 1. Kami dari nomor urut 1 siap melaksanakan harapan-harapan masyarakat Toli-Toli. Insya Allah, pakai sabatu, pokok kondok, insya Allah, dan khususnya saudara-saudara Nasrani saya, orang semua bersaudara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih ke paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Di akhir acara ini izinkan saya menyampaikan sebagai putra daerah yang lahir dan dibesarkan di Pelabuhan Dede Toli-Toli, kemudian bersekolah mulai SD sampai tingkat SMA di Toli-Toli, melanjutkan studi pendidikan ke Yogyakarta, Makassar dan Jakarta, selanjutnya merintis karir itu dari kantor pertanian Toli-Toli, Donggala, kemudian Palu dan sampai pada puncak yaitu di Kanwil BPN Sulawesi Tengah, selanjutnya Kanwil BPN Jawa Timur, selanjutnya ke Jakarta dan pada akhirnya di Sumatera Selatan. Tentunya semua ini merupakan modal dan pengalaman yang sangat berarti bagi saya untuk kembali mengabdi di tanah kelahiran saya sendiri. Untuk itu dengan penuh kerenahan hati,
Mohon kiranya pada seluruh rakyat Toli yang nantinya pada tanggal 9 Desember untuk memilih pasangan masa depan baru demi untuk menjadi bupati yang terbaik. Insya Allah kami akan memberikan kenyataan, bukan pernyataan-pernyataan. Sebagai putra daerah kelahiran Desa Malulu, Kecamatan Dondo, besar dan tumbuh di lingkungan masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan berkarir di ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Toli, tentunya saya bersama Pak Mutar Deluma dengan niat yang tulus. Waktu habis, Pak. Kita ke paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Warga masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang kami cintai dan saya banggakan, kami pasangan amanah besar nomor urut 3. Insya Allah hadir sebagai pemimpin yang siap mengabdi dan melayani rakyat Kabupaten Toli-Toli. Dan juga kami hadir sebagai pemimpin yang pintar merasa, bukan pemimpin yang merasa pintar. Kami tahu dan mengerti apa yang menjadi problem dan harapan-harapan umum masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Toli-Toli tanggal 9 Desember 2020 kita ke TPS bukan memilih karena suku, bukan memilih karena agama, tapi kita memilih pemimpin yang bagaimana? Tentu pemimpin yang merakyat, pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa kami selaku pemimpin, bahwa jabatan ini bukan diduduki, tapi jabatan ini dipangku. Dan insya Allah ketika kami terpilih 1 tambah 2 habis, sama mohon maaf, dengan tepuk 3. tangan untuk kita semua. Hadirin dan pemirsa, akhirnya kita tiba di penghujung acara malam hari ini. Mudah-mudahan paparan masing-masing paslon ini bisa menjadi gambaran bagi kita semua untuk lebih yakin menentukan pilihan. Jangan lupa gunakan hak suara Anda pada 9 Desember mendatang. Dan akhir kata, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.